Halo semua, kami dari kelompok 2 filsafat ingin memperkenalkan tentang eksistensialisme manusia. Kelompok kami terdiri dari Abigail Syaza Satvika, Raihana Gania Fahira, Ana Mufida, saya sendiri Oktaviana, dan Koironisa. Pernahkah kalian berpikir tentang arti dari eksistensi kita sebagai manusia? Mari kita berpikir hakikat keberadaan manusia berdasarkan pemikiran eksistensialisme. Eksistensialisme adalah salah satu aliran besar dalam filsafat. Aliran ini pahamnya berpusat pada manusia yang bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas tanpa memikirkan secara mendalam mana yang benar dan mana yang tidak benar. Lalu selanjutnya ada beberapa tokoh eksistensialisme, yaitu yang pertama ada Soren Abbay Kierkegaard. Beliau menjelaskan bahwa eksistensi manusia bersifat senantiasa, bukan sesuatu yang statis. Artinya, manusia selalu bergerak dengan kemungkinan menuju suatu kenyataan, yaitu cita-cita nyata di hidupnya. Lalu yang kedua ada menurut Jean-Paul Sartre, yaitu manusia diciptakan dengan kebebasan untuk mengatur dan menentukan diri sendiri. Lalu yang ketiga ada menurut Martin Heidegger, yaitu segala sesuatu yang ada manusia berhubungan dengan manusia itu sendiri. Menurut aliran eksistensialisme, hakikat manusia adalah perwujudan sesungguhnya dari manusia. Atau dengan kata lain, keadaan kita yang sekarang bukan karena pengaruh orang tua dan lingkungan, melainkan karena kita yang memilih jalan untuk menjadi pribadi kita yang sekarang. Bagi eksistensialis, ketika kebebasan adalah satu-satunya universalitas manusia, maka batasan dari kebebasan setiap individu adalah kebebasan individu lain. Membuat sebuah pilihan atas dasar keinginan sendiri dan sadar akan tanggung jawabnya di masa depan adalah inti dari eksistensialisme. Sebagai contoh, mau tidak mau kita akan terjun ke berbagai profesi seperti polisi, dokter, ataupun sebagainya. Tetapi, yang dipersoalkan oleh eksistensialisme adalah apakah kita menjadi polisi atas keinginan orang tua atau keinginan sendiri. Selanjutnya, ide pokok dari Soren Abbay Kierkegaard pada tahun 1855-1883 mengenai eksistensi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tahap estetis. Tahap estetis adalah tahap di mana orientasi hidup manusia sepenuhnya diarahkan untuk mendapatkan kesenangan. Pada tahap ini, manusia dikuasai oleh naluri-naluri seksual atau libido, juga oleh prinsip-prinsip kesenangan hedonistik dan biasanya bertindak menurut suasana hati atau mood. Manusia estetis adalah manusia yang hidup tanpa jiwa. Ia tidak mempunyai akar dan isi di dalam jiwanya, sehingga individu tersebut lebih memilih untuk mengikatkan diri pada kecenderungan masyarakat dan zamannya. Yang kedua ada tahap etis. Pada tahap ini ada semacam perubahan di mana individu mulai menerima kebajikan-kebajikan moral dan memilih untuk mengikatkan diri kepada hal-hal tersebut. Pada tahap ini pula, jiwa individu etis mulai terbentuk, sehingga hidupnya tidak lagi bergantung pada masyarakat dan juga zamannya. Contohnya, prinsip kesenangan hedonisme dibuang jauh-jauh, dan sekarang mulai menerima dan menghayati nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Selanjutnya, individu juga mulai memiliki passion untuk menjalani kehidupannya. Yang ketiga ada tahap religius. Pada tahap ini, kita sebagai manusia hidup mengikuti jalan dari nilai subjektif transenden atau nilai-nilai ketuhanan, sehingga tidak tertarik lagi dengan sesuatu yang bersifat duniawi dan tidak lagi tertarik pada nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal maupun pada tuntutan pribadi dan zamannya atau masyarakatnya. Pesan moral yang dapat kami berikan adalah manusia sebagai eksistensi sesungguhnya berarti bahwa manusia harus bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Dengan kata lain, manusia memiliki kebebasan dan kesadaran untuk menentukan akan menjadi apa dirinya di masa depan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.